Halo pecinta Bravos di mana saja, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kita akan berbicara tentang gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change, di mana situasi sekarang ini betul-betul membutuhkan peran mahasiswa, di mana politik sedang memanas sangat tinggi dan demokrasi pun tampaknya sedang dipertaruhkan, di mana salah pilih bisa menyebabkan Indonesia masuk ke dalam era otoritarianisme lagi. Dan untuk itu saya akan berbincang dengan dua orang profesor. Dua-duanya dari UI. Dan kebetulan saya juga sama, tapi saya bukan profesor. Dan kita ketahui mereka ini waktu mudanya aktivis. Sangat pro demokrasi, pro HAM. Mereka adalah satu, Profesor Dr. Lukman Hakim, mantan ketua LIPI, yang waktu masih muda pernah menjadi ketua Dewan Mahasiswa UI, kalau sekarang itu mungkin setara dengan BEM, memimpin demonstrasi sampai pernah ditahan, diguntur, dan lain sebagainya. Dan mungkin juga pernah digebukin juga sama petugas. Selain itu, beliau juga penandatangan petisi 50 yang dulu sangat ditakuti dan membuat pemerintah pada saat itu Orde Baru sangat marah sehingga dijatuhi hukuman mati secara perdata sebagian penandatangan itu, di mana mereka tidak diberi KTP, antara lain mantan Gubernur Ali Sadikin. Dan dari Zoom juga ada Profesor Dr. Kusnul Maria yang sangat tajam kalau mengkritik, tidak tanggung-tanggung, dari muda sampai sekarang ya sama aja, begitu itu orangnya. Ya, beliau juga akan berbincang mengenai aktivitas di kampus karena masih aktif di kampus. Untuk itu saya akan langsung saja ke Bung Lukman Hakim. Bung Lukman Hakim, ini bagaimana Anda lihat gerakan-gerakan mahasiswa sekarang ini dibandingkan dengan gerakan mahasiswa dulu? Dan apakah Anda melihat bahwa mahasiswa sekarang ini masih dibutuhkan seperti dulu sebagai agen perubahan dan agen pembela demokrasi dan HAM? Selamat siang Pak Gikin dan para pendengar, pemerhati kita. Mohon maaf suara saya agak pilek nih. Saya kira kapanpun mahasiswa itu mempunyai posisi yang strategis, posisi yang ditunggu, tapi juga kadang-kadang membuat orang tidak sabar. Tapi pada dasarnya, saya ingin cerita sedikit ya. Apa sebetulnya yang menyebabkan posisi mahasiswa itu strategis? Pertama, dari dulu kita itu menyatakan diri sebagai kekuatan moral. Jadi moral force itu sebagai basic value dari eksistensi mahasiswa di dalam percaturan politik. Dan dia selalu independen. Jadi kalau ada BEM, ada Dewan Mahasiswa yang tidak bisa menempatkan dirinya sebagai kekuatan yang independen, artinya netral, maka ya dengan sendirinya nanti publik akan tahu bahwa wah, mahasiswa berpihak. Independen itu, apalagi sekarang dengan makin banyak parpol ya, saya ingin ceritakan nanti. Yang ketiga adalah dasar-dasar dari pengamatan mahasiswa itu. Dia menekankan objektivitas. Jadi kalau misalnya orang berbicara, mahasiswa juga diam ya kalau tidak ada sesuatu yang menyimpang. Dan yang penting itu adalah dasar academic freedom, kebebasan akademik. Kita sejak menjadi mahasiswa itu dilatih untuk berani mengungkapkan prinsip-prinsip akademik dan itu diutarakan dengan sejelas-jelasnya. Saya mungkin agak lain dengan Prof. Kusnul Maria ya. Saya bidangnya farmasi. Jadi dari Fakultas MIPA yang ya pengetahuan tentang politiknya itu terbatas. Tetapi integritas pribadi dengan lingkungan berdiskusi,
kita lalu bisa menegakkan suatu prinsip-prinsip yang mana yang benar dan mana yang salah. Nah, periode saya menjadi mahasiswa itu sangat berbeda dengan sekarang. Saya kira tantangannya pun yang sekarang ini sangat kompleks. Karena kita setiap orde pemerintahan itu mempunyai suatu desain-desain. Jadi, saya masuk pada tahun 70-an itu adalah ide back to campus. Kita tahu pada tahun 66 Gigin, mahasiswa itu bersama dengan militer, dui fungsi ABRI dan mahasiswa itu menjadi kekuatan yang mendobrak PKI dan mendobrak Soekarno. Tetapi setelah periode pergantian itu, masuk periode Soeharto itu, maka mereka mulai memikirkan bahwa mahasiswa itu harus kembali ke kampus. Kalau dulu ada kantor-kantor gerakan aksi mahasiswa itu kami, itu di tempat-tempat strategis menjadi kantor-kantor pusat gitu ya. Di mana mahasiswa dan aktivis mahasiswa memimpin. Tapi sebagian masuk ke DPR, sebagian tetap bertahan di situ. Maka ide kembali ke kampus itu menjadi suatu hal yang digalakkan pemerintah. Nah, dalam masa itulah saya kemudian menjadi mahasiswa dan kita melihat selalu dengan ketajaman intuisi yang dimiliki mahasiswa, kita bisa melihat kalau ada ketidakcocokan, kalau ada penyimpangan, kita menjadi alat kontrol sosial untuk bisa melihat itu. Jadi masa periode keakraban mahasiswa dengan Soeharto yang dulu memimpin gerakan melawan PKI itu tidak berlangsung lama. Mulai tahun 74 ada peristiwa Malari, pemberontakan begitu, dan saya masuk tahun 78. Dan dalam setiap periode itu ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana untuk mengontrol kekuatan mahasiswa ini. Jadi ini saya kira sebagai pendahuluan yang saya bisa katakan. Ya, saya juga ingat dulu karena waktu demo tahun 70-an itu kan saya ikut sebagai mahasiswa yang masih cemen ya. Gerakan anti NKK, BKK. Ya, saya masih sampai sekarang saya masih ingat tuh karena saya beberapa kali pidato di Salemba. Dengan sangat kasar, ya kasar kayak anak muda ketika itu. Dan sekarang saya nggak tahu, sekarang saya akan tanya langsung ke Profesor Kusnul Maria, bagaimana situasi kampus saat ini, baik pada tingkat mahasiswa, di mana kita ketahui ketua BEM UI itu sekarang sedang sangat populer karena kecerdasannya dan keberaniannya. Tapi pada sisi lain kita juga melihat akademisi ini, termasuk akademisi UI ini, seringkali dikritik karena melempem katanya. Tapi tentu nggak semua, tapi secara umum dikatakan melempem karena berbagai macam ketakutan. Takutan kehilangan pekerjaan, ketakutan dikriminalkan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana Prof. Kusnul Anda melihat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Bung Gikin dan juga senior. Kalau sama Bung Lukman Hakim kan senior, jadi saya masuk, beliau sudah jadi ketua ya waktu itu. Tahun berapa jadi ketua Dewan Mahasiswa? 77, 76, 77. Iya, saya masuk 79. Tapi masih suka melihat pidato-pidatonya kalau lagi pidato dan sebagainya seperti itu. Ini tadi saya baru saja dapat telepon dari Muhammad Peter Sumaryoto. Wah, teman kita juga itu. Aduh, Sekarang lupa. namanya tambah Muhammad di depannya. Iya, iya. Nanti saya kasih nomornya. Dia masih aktif terus nih. Kalau yang aktivis kayaknya sampai kapanpun juga nggak ada pensiunnya. Iya. Ini melihat mahasiswa hari ini. Makanya saya sering kali sekarang sebetulnya generasi mak-mak, politik mak-mak. Karena mak-maknya daripada mahasiswa ditembaki, udah lebih baik mak-maknya yang turun ke jalan. Jadi ada persoalan di situ. Kadang-kadang maknya lebih memperhatikan menyayangi anaknya untuk tidak turun ke jalan, tapi mak-maknya yang turun ke jalan. Jadi anak-anak aktivis ini seringkali susah juga untuk diajak turun ke jalan kalau kita bahas tentang turun ke jalan. Jadi pertama karena sejak NKK-BKK ya, tadi normalisasi kehidupan kampus waktu itu, normal itu artinya kembali lagi ke kampus, kemudian dengan sistem akademis
akademik yang dengan SKS. Kita seringkali plesetkan dengan sistem kebut semalam kayak gitu kan. Mahasiswa dihantui juga karena sekian semester harus ada evaluasi. Kalau nggak lulus sekian, maka Anda akan kena DO. Jadi ada beberapa sistem yang menyebabkan tidak seperti zaman saya dulu juga masih lama. Saya juga lama menjadi, kita sampai terakhir kan, walaupun kuliahnya lolos terus, tapi pada saat yang sama karena aktivis, saya juga di Senat Mahasiswa UI, sempat di Dewan Mahasiswa juga, terakhir yang Peter Sumaryoto dipecat, terus kemudian juga sempat di mahasiswa UI. Jadi di apa namanya, di politik, mahasiswa ilmu politik. Nah, mahasiswa sebagai kelompok elit di dalam masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi tentu saja. Ya, pendidikan tinggi kenapa? Karena rata-rata rakyat Indonesia itu pendidikannya cuma SMP kelas 2, semester 1 kayak gitu. Ini juga jadi persoalan. Sekarang naik sedikit dua bulan kayak gitu ya. Jadi biasanya cuma 7,5 tahun, sekarang 7,8 bulan di dalam konteks itu. Dalam situasi yang seperti itu, yang kedua lagi juga mungkin seniornya juga kadang-kadang, kalau dulu zamannya saya kuliah, saya aktivis, kita itu selalu bertemu dengan aktivis-aktivis senior kita. Kita suka yang namanya pergi dari satu senior ke senior yang lain, pergi ke tokoh-tokoh. Jadi saya dulu waktu jadi aktivis seringkali kita diajak pergi ketemu tokoh A, B, C, D, Z yang seperti itu. Yang lucu di UI misalnya ada apa namanya BEM. BEM yang melakukan, BEM UI dulu, yang nggak tahu itu kapan ya, beberapa waktu lalu lah, demonya direktorat. Terus saya juga lihat siapa ini di balik ini, nggak taunya ada salah satu dosen lah di belakang itu karena kelihatan di video itu. Terus saya tanya di kelas saya, kalian demo? Ngapain kalau mahasiswa UI demonya di rektorat? Kalau mau ketemu rektor itu audiensi, ketemu bapak, bukan demo. Kalau demo ya di istana atau di Senayan sana. Karena kalian itu mewakili rakyat Indonesia. Nah, kadang-kadang hal yang seperti itu mereka tidak komunikasi dengan para aktivis-aktivis seniornya, tapi yang terjadi akhirnya dia bisa dimanfaatkan juga oleh kepentingan-kepentingan tertentu di dalam konteks itu. Jadi satu, karena sistem pendidikannya sendiri itu menghambat mereka. Yang kedua, kadang-kadang kurang baca. Kalau saya tanya di kelas misalnya, siapa yang kemarin ikut demo? Siapa yang tidak pernah ikut demo? Saya katakan, Anda ikut demonstrasi itu sama dengan kuliah 1 semester. Itu laboratorium ilmu politik yang sesungguhnya. Karena ilmu politik nggak punya lab. Tidak seperti kimia ya, farmasi ya, yang punya lab. Ilmu politik nggak ada. Itu adalah lab kalian. Tapi kalau saya mengatakan seperti itu, nanti pasti sampai juga di departemen, sampai juga di dekan, sampai juga di ini, walaupun itu saya katakan di kelas. Kalau mau demo tetap di UI, demolah di gedung C yang baru terbakar dan dibangun lagi di FISIP UI. Kenapa? Karena gedung itu dibiayai oleh salah satu dari 9 naga. Ya, saya katakan waktu itu apa namanya 9 naga itu sempat jadi ketua MBA UI dan saya kritik, bahkan saya didatangi oleh pejabat di fakultas, Mbak jangan ngomong ya dan sebagainya. Saya dipanggil juga nggak boleh ngomong, itu biasa. Bahkan pada saat yang sama juga dilaporkan beberapa kali ke rektor. Ini rektor sendiri yang cerita untuk minta dipecat. Hal-hal seperti itu konsekuensi yang biasa saja sih kalau saya ngelihatnya. Jadi tantangan itu ada, ya. Mahasiswa sendiri menurut saya sebagian, ya kalau ada kayak gitu anomali ya di dalam konteks ini. Tapi sebagian besar mereka di satu sisi masih ada concern, sekelompok kecil concern, tapi kadang-kadang pathnya terlalu besar oleh pressure-pressure untuk mengikuti apa yang ada di media dan sebagainya. Sehingga kelompok kritisnya itu menjadi sangat kecil. Tidak seperti zaman Soeharto dulu, karena kita menjadi terlatih untuk menjadi mahasiswa yang kritis, tadi dikatakan sebagai karena ada mimbar kebebasan akademik dan sebagainya seperti itu. Nah, organisasi mahasiswa sendiri kan sebetulnya organisasi yang anomali kan. Jadi kalau udah lulus kan tidak bisa lagi dia menjadi apa namanya members, anggota dari
gerakan mahasiswa itu sendiri. Makanya kenapa beberapa waktu yang lalu yang menjadi viral itu adalah anak STM. Walaupun di situ juga ada mahasiswa. Ya. Tapi kalau mahasiswa kita seringkali agak sedikit ada kesombongan. Oh kalau UI, ITB belum turun, sepertinya biasa. Tapi rezim juga tahu di mana dia akan mengawasi terus sampai kemudian bagaimana model sistem rekrutmen sampai rektor itu seperti apa dan sebagainya itu menjadi sangat menentukan juga bagi tumbuhnya gerakan kritis mahasiswa, walaupun kadang-kadang muncul yang dulu kan pada saat pidato kemudian ada ketua BEM yang angkat kartu kuning ya waktu itu, Ya. kartu kuning atau dan sebagainya seperti itu. Jadi banyak isu ya, isu dari pressure dari pendidikan itu sendiri, isu dari kurangnya mahasiswa hari ini yang lebih percaya pada TikTok dan sosial media, tapi kalau disuruh ke perpustakaan itu juga relatif susah, tapi tetap akan muncul calon-calon pemimpin yang baik. Nah, dulu sempat juga mahasiswa kan kita kan nggak boleh lembaga organisasi ekstrakurikuler dilarang masuk di kampus. Saya bilang Anda kan tidak harus yang namanya bikin kantor HMI, kantor GMNI, kantor organisasi-organisasi ekstrakurikuler yang seperti itu, IMM atau dan sebagainya. Tapi kan Anda tetap bisa menjadi aktivis di berbagai macam organisasi ekstrakurikuler selain melalui BEM, melalui Senat Mahasiswa tapi mahasiswa sebetulnya mereka sangat aktif di dalam konteks organisasi profesional. Jadi kalau anak politik ya berada di organisasi mahasiswa ilmu politik, anak HI organisasi mahasiswa HI. Jadi lebih ke arah tujuan apa? Kalau profesional akhirnya mereka berpikir masa depan mau jadi apa? Rather than kayak kita dulu. Zaman kita dulu kan aktivis, bagaimana kita menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang sangat memperhatikan kepentingan dari rakyat, keadilan, ya jadi kita memperhatikan ketidakadilan masyarakat dan sebagainya seperti itu. Mereka masih ngomong tapi dalam level yang kalau saya sebut sebagai diskursus saja, diskurs seperti itu. Walaupun sekali-kali muncul. Jadi Bung Lukman ini saya ingat sekali dulu itu banyak sekali intel berkeliaran di kampus dan intelnya itu banyak juga yang mahasiswa juga sebenarnya yang kerjanya bikin laporan yang aneh-aneh lah ke lembaga-lembaga intel negara. Saya kenal beberapa anak gitu mahasiswa yang tadinya nggak ada apa-apanya gitu tiba-tiba punya pistol dan lain sebagainya. Itu Anda merasakan itu Pak, ada pengaruhnya terhadap gerakan mahasiswa dan Anda melihat apakah hal seperti ini juga masih terjadi sampai sekarang? Ya, saya kira setiap zaman ciri-ciri semacam itu akan hadir. Jadi kalau saya ingin summary ya, dari gerakan-gerakan 70-80 itu, akhirnya kita agak mengkristal. Yang kita lawan itu satu militerisme. Jadi dulu kan dasarnya undang-undang subversif. Kita hampir tidak berurusan dengan polisi, tapi seluruhnya itu alat-alat intelnya, intel tentara dan makanya juga tahanan itu di asrama tentara segala macam ya. Yang kedua adalah isu tentang clean government, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang. Jadi dari demo maupun pidato-pidato kita banyak fokus ke sana. Yang ketiga itu otoritarianisme. Nah, setelah adanya reformasi maka beberapa perjuangan kita itu diadop dengan sisi itu. Mulai orang membentuk partai, ya siapapun bisa membentuk partai, karena pada waktu itu kita tidak ada, kita berhadapan dengan partai Golkar yang tidak namanya partai, ya. Lalu ada PDI dan PPP yang sangat minor peranannya. Tapi dengan dibuka itu maka banyak orang bikin partai dan hampir isu-isu politik itu disalurkan lewat partai. Militerisme juga hilang. Tentara tidak lagi ikut secara formal, tetapi kembali kepada intel-intel itu. Sekarang saya pikir dananya luar biasa.
rekrutnya luar biasa. Sehingga kalangan mahasiswa sudah bisa dihitung itu. Kalau ada sekumpulan maka sebagian besar itu ada intel di dalam. Ada beasiswa yang ditanam di organisasi-organisasi mahasiswa dan sebagainya. Ini proses yang harus dilawan, pelan-pelan dilawan, karena kita tahu ya, organisasi mahasiswa itu adalah media untuk karakter building. Jadi kita membentuk orang di situ. Kebiasaan-kebiasaan, oleh karena itulah kenapa sampai kita tua, concern terhadap masalah-masalah itu yang kita pelajari pada waktu universitas itu yang membawa kita sampai ini. Saya kira sekarang ya kalau dicari dosen seperti Profesor Husnul itu terbatas sekali. Mereka kembali kepada tugas-tugas yang saya sebut saja. Satu universitas besar di Jepang di mana saya sekolah di situ. Tiap hari WA-nya itu adalah bagaimana mengejar Scopus, kemudian naik pangkat, kemudian naik jabatan. Itu aja. Seperti di luar itu tidak ada masalah gitu. Dianggap itu bukan urusan kita. Nah inilah bagaimana menyebar kesadaran tentang kepentingan para intelektual kita itu untuk ikut apa perkembangan yang ada di masyarakat itu. Kalau kita mau bicara profesionalisme, coba lihat pendidikan kita. Itu saya kira jauh sekali merosotnya dibanding dengan di luar ya. Riset kita. Saya yang 30 tahunan bekerja di situ juga merasa sangat sedih. Suatu perubahan yang terjadi di dalam periode pemerintahan sekarang itu betul-betul menghilangkan gairah bagi dunia penelitian. Kesehatan kita, perkara stunting dan segala macam itu. Nah, ini juga catatan itu Prof. Husnul ya. Orang memang kembali kepada profesi. Tetapi dunia profesi kita juga, saya sedih sekali bagaimana Ikatan Dokter Indonesia misalnya. Kalau kita dari tamatan Fakultas Kedokteran, maka larinya tuh ke ID. Dan ID itu punya independensi dan sangat berintegritas. Dari penentuan pelanggaran dan segala macam itu ditentukan. Tapi sekarang diambil oleh pemerintah dan organisasi profesinya dikebiri. Pengebirian institusi-institusi itu bukan hanya lembaga kemahasiswaan tetapi lembaga universitas. Kalau tadi misalnya, kalau dulu ya zaman saya gampang sekali tuh untuk menarik rektor ke tengah-tengah demonstrasi kita. Kita bisa menghadap atau kita minta rektor untuk coba dengar kita ngomong apa gitu. Saya berapa kali melihat Pak Mahar bisa kita bawa atau kita datang ke itu. Jadi faktor pimpinan universitas itu sangat penting. Sekarang saya kira tidak cukup berani itu. Pimpinan universitas itu ditegur dirjen aja sudah ketakutan ya. Ini menyangkut masalah kepangkatan, masalah apa? Pengangkatan profesor. Dulu profesor itu di tangan presiden itu, tetapi keputusan universitas itu sangat mutlak. Tapi sekarang waduh itu di tingkat dirjen dan banyak sekali peraturan-peraturan yang pada dasarnya itu mendegradisir kedudukan universitas. Saya tahu Pak, coba lihat ya, rektor UI itu berani gak bikin Universitas Indonesia. Itu cermin bagaimana independen. Tapi sekarang kan harus di bawah Kementerian Pendidikan dan itu. Jadi mereka menjadi aparat di bawah itu. Saya ingat dulu ya, zaman Profesor Sarip Taib jadi rektor itu, rektor UI itu namanya presiden. Sampai Prof. Soekarno itu Soekarno minta supaya ganti istilahnya karena saya suka keliru. Orang mau ketemu presiden UI, bukan presiden Republik Indonesia. Digantilah istilahnya jadi rektor. Tapi sekarang kan rektor itu di bawah dirjen jauh dan saya tidak mau cerita lebih banyak ya. Takutlah itu. Dicopot dari komisaris, dicopot dari itu dan itu menjadi
alat-alat yang sangat efektif untuk mengkontrol individu-individu, sehingga secara keseluruhan bahwa di universitas itu susah sekali ditegakkan independensi, Ya. kebebasan, dan Ya, saya kira dalam konteks ini ada contoh yang menarik, itu di UNS beberapa waktu yang lalu ada profesor dengan reputasi yang hebat ya dipecat. betul. Belum lagi sebelumnya di Semarang juga ada Undip, seorang profesor doktor ahli bedah saraf. Mungkin di Semarang cuma ada dia, dipecat juga hanya karena dia beberapa kali menulis yang berisi kritik terhadap kebijakan Kemenkes terkait dengan independensi ID dan lain sebagainya. Jadi betul-betul sekarang dunia kesehatan. iya, sekarang itu betul-betul dunia akademik itu Ya. mau dijadikan sekadar gitu kan, mesin pemerintah untuk memperkuat cengkeraman di kampus-kampus, cengkeraman politik tentu saja, dan juru bicara tidak resmi, karena apapun yang mereka omongkan harus sejalan dengan yang di atas. Kalau nggak sejalan, selesai lu. Wah, ini bagaimana nih Prof. Cisnul nih? Ya kalau saya gini, yang namanya rezeki itu kan udah Allah atur. Ya. Jadi bagaimana kita berada di mana posisi kita menjadi sangat penting. Morality, Ya. konsisten dengan yang hak katakan hak dan yang batil katakan batil. Itu kalau membahas tentang intellectuality di dalam konteks itu. Tapi kata John Perkins kan salah satu dari persoalan kita di dunia ini adalah yang disebut intellectual prostitute kayak gitu kan. Jadi itu tadi karena kita harus mengkhutbahkan apa yang dimaui oleh rezim, mengkhutbahkan apa yang sepertinya yang tadi yang sepertinya itu satu-satunya perspektif liberalisme, neoliberalisme dan seterusnya seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan, padahal kalau kita bahas di akademik kan tentunya ada challenge, ada competition perspektif, ada kompetisi pemikiran-pemikiran yang ada. Lah itu sepertinya sulit berkembang dengan baik, sehingga yang namanya dosen tidak hanya cuma sekedar tulisan, tapi setiap semester sekarang dipaksa dengan seluruh administratif. Ada laporan BKD, ada laporan ini, laporan itu, laporan dan seterusnya. Saking banyaknya. Sementara otaknya sendiri tidak dikembangkan kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita otak dan hatinya. Karena kalau kita bahas tentang tadi keadilan, bagaimana kita bahas tentang apa yang terjadi dengan masyarakat, itu kan mempertemukan antara otak dengan hati nurani di dalam konteks itu. Nah, di sini tidak banyak yang kemudian disebut sebagai, saya selalu menyatakan engaged scholars yang terlibat di dalam konteks apa yang terjadi di masyarakat. Sekarang orang nggak banyak kayak gitu, karena itu tadi dibebani ngajar, dibebani laporan-laporan, bikin yang namanya persiapan mengajar dan sebagainya itu cukup banyak itu. Kalau enggak mereka merasa karena dengan itu atau riset-riset, tapi riset-risetnya saya memberi apply beberapa riset yang saya tahu pasti mereka nggak terima kayak gitu ya. Tapi saya coba aja, betul. Sudah shortlist pun sudah sampai ke dikti, saya ketawa-ketawi aja. Saya udah tahu kalau saya gitu. Cuma untuk membuktikan pada mereka bahwa saya nggak ini, karena tema-tema yang saya minta kayak gitu ya, saya apply ini. Tapi ada juga yang emang terpaksa harus bikin tema-tema yang hanya sekedar untuk bisa mendapatkan uang, untuk mendapatkan tambahan di dalam konteks itu, karena cukup banyak sih, nggak tambahan, kadang-kadang lebih banyak. Cuma kalau saya kan konsepnya rezeki udah Allah yang atur, tidak dapat keran dari kampus ya keran di luar juga banyak, nggak usah takut kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari materialisme, tidak hanya pada level akademisinya, tapi juga level mahasiswanya juga masuk di situ. Dulu kan nggak ada kan, misalnya aktivis mahasiswa diundang ke istana, mau selatan mau utara, kayak gitu kan. Pulang kemudian katanya ada yang bawa HP, ada yang bawa dan sebagainya seperti itu. Itu pun terdengar. Atau bagaimana yang namanya para pemuda, tidak hanya cuma mahasiswa, pemuda-pemuda yang kebetulan juga mahasiswa tapi organisasi pemuda di luar
semua sudah terkooptasi. Jadi kalau tadi dikatakan authoritarian dan sebagainya, saya kalau pakai bukunya si Jim Lee yang terbaru, totalitarianisme baru kayak gitu, ini sudah totaliter. Kalau kita lihat apa yang menjadi persoalan kondisi bangsa kita hari ini tidak baik-baik saja, kayak gitu kan. Dan kemudian dari mulai isu polisi, isu mau pemilu, isu apakah aparatus negara tidak cawe-cawe, presiden cawe-cawe, rekrutmen anaknya presiden, walaupun ketua KPU mengatakan, oh presiden nggak punya anak, kayak gitu. Anaknya presiden menjadi wakil presiden, dengan kemudian perdebatannya menjadi kita dianggap bodoh semua, kayak gitu kan. Oh ya presiden nggak punya anak, terus oh ya ini kan bukan apa namanya election, tergantung kepada masyarakat. Halo, sebelum election itu ada selection. Bagaimana partai-partai yang begitu tokoh-tokohnya luar biasa, tapi mau menggunakan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi untuk melegitimasi bahwa anaknya belum usia 40 tahun sudah boleh menjadi cawapres. Semuanya itu rentetan. Tapi atas nama anak muda kan, Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z. Halo, Gen Z juga anak kita. Gen Z anak saya, kayak gitu kan. Nah ini persoalannya lagi, kemudian ini juga menjadi persoalan-persoalan yang akhirnya berbagai macam. Makanya saya katakan, Anda nggak terlalu penting untuk harus dari UI, untuk harus dari ITB, untuk harus dari ini. Silahkan dari kampus saja, mana saja kalau Anda bisa menjadi leader di dalam membereskan persoalan bangsa ini, saya akan tetap salut. Makanya salah satu yang menarik itu apa yang dilakukan oleh AT Institute, Akbar Tanjung Institute. Karena Akbar Tanjung selalu membuat program-program pendidikan kepada para aktivis mahasiswa. Jadi nggak cuma sekedar, kalau kelompok Cipayung itu apa saja? Jadi ada HMI, ada IMM, ada GMNI. GMI. Ya, jadi kelompok Cipayung rata-rata ya. Dan itu ada pengaruhnya. Kenapa? Karena setiap kali saya masih selalu diminta oleh Bang Akbar untuk menjadi salah satu dari dosennya kayak gitu. Habis itu anak-anak muda yang dari NTT, Bu, bisa nggak kemudian melanjutkan di lokal mereka gitu, NTT yang notabene bukan Muslim kayak gitu. Tapi ya udah, ayo kalau kamu siap mendengarkan bahasan-bahasan saya. Jadi ada beberapa ikhtiar yang dilakukan saya sendiri dengan Center for Election and Political Party yang menjadi university link di 45 kampus di seluruh Indonesia dan sebagainya dan sebagainya seperti itu. Tapi biasanya kalau ada CM susah deh cari dana. Padahal ini untuk pendidikan politik, untuk bukan yang partisan, pendidikan politik anak-anak muda di kampus dan sebagainya. Dulu kita pernah bikin di 45 kampus ya dengan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Tapi the whole issues dari mulai pemindahan IKN, undang-undang tadi ya, seluruh produk rezim dua kali rezim ini, dua periode dari rezim ini kan mengarah kepada industri kapitalisme. Tapi anak-anak kita melihatnya, well biasa saja, saya nanti akan profesional, saya akan kerja di multinational corporation, tapi saya katakan, hati-hati ya, Anda sebetulnya jadi budak. Budak apa? Itu multinational corporation, Anda pakai jas, pakai dasi, ya kerja di gedung dengan di lantai 65, tapi pada dasarnya adalah ultra modern slavery system. Anda berada di dalam sistem perbudakan ultra modern hari ini. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak kita punya apa ya, kekuatan gitu, sovereignty di dalam dirinya. Kadang-kadang susah, kenapa? Karena tidak ada leadership di negeri ini. Sementara itu kan tadi Bung Lukman mengatakan bahwa dulu kita fight for clean government dan militarism. Nah sekarang ini saya melihat ada gejala untuk kembali ke militarism. Dan ini bukan hanya saya lihat pada diri Prabowo yang suka bergaya, masih bergaya seperti jenderal, tapi memang sebelumnya ada persiapan. Antara lain misalnya Jokowi telah mengeluarkan peraturan presiden yang memungkinkan perwira aktif TNI dan Polri menduduki jabatan sipil. Jadi kelihatannya memang sudah diatur tahapan-tahapannya. Jadi
ini perlu dilihat dengan sangat seksama nih oleh para aktivis, baik aktivis yang masih aktif bergerak sana sini karena masih muda, ataupun aktivis intelektual seperti Bung Lukman ini karena udah lansia. Bagaimana Anda melihatnya ini, Bung? Iya, saya lihat ya itu kita memasuki siklus-siklus politik ya. Ya. Ada perubahan. Jadi isu 25 tahun yang lalu dengan isu 25 tahun sekarang itu bisa berbalik. Oleh karena itu saya termasuk yang tetap kritis kalau orang mengatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Maka harus hati-hati. Saya paling tidak suka itu dui fungsi ABRI. Iya. Jelas pada undang-undang yang lalu. Kemudian KPK. Kemudian ada Komisi Yudisial. Itu produk-produk hasil reformasi. Yang bagaimanapun jeleknya juga harus dijaga eksistensinya. Jadi bukan kembali itu otomatis semuanya akan beres karena kita akan kembali pada perdebatan-perdebatan yang dalam itu. Bagaimana dulu beratnya kita berhadapan dengan dui fungsi ABRI. Saya rasanya merasakan betul itu. Sehingga ada teman yang membuat pledoi itu Indonesia di bawah sepatu Lars. Ah iya, siapa ya? Lupa. Itu teman di ITB. Iya, itu bukunya sangat populer. Saya sendiri wah kagum. Jadi itu contoh-contoh bagaimana pengalaman pada waktu itu. Jadi kembali ke yang lalu itu juga harus hasil pemikiran dari para intelektual dan apa. Termasuk penyimpangan-penyimpangan yang sekarang itu juga bukan dasar filosofinya itu tidak jelas gitu. Tiba-tiba saja bisa terjadi. Saya sebagai orang pemerintah ya mengatakan kereta cepat itu. Saya lihat-lihat di Bappenas itu nggak ada kajian-kajian tahap-tahapannya itu. Tiba-tiba terjadi. IKN juga sebagai satu contoh. Itu bisa jadi undang-undang. Perdebatannya tidak seru, tidak apa. Tapi sekarang kita tuh menumpuk ya persoalan-persoalan. Ini sebabnya kepada mahasiswa itu saya katakan berat tantangannya. Karena satu ya, secara rutin mahasiswa itu harus memupuk dirinya untuk melihat ketidakadilan itu. Dan dia menyuarakan itu. Yang tidak dengan tujuan khusus menjatuhkan pemerintahan ya. Tapi yang kedua, yang sekarang kita tunggu itu adalah akumulasi dari tindakan-tindakan atau pelanggaran-pelanggaran kebijakan itu sudah luar biasa. Itu sebabnya mungkin orang berpikir nggak mungkin kalau tidak diganti rezim ini. Nah, apakah di dalam pemilu itu pertarungan mengenai pergantian itu bisa terjadi? Saya agak pesimis juga gitu. Karena misalnya aja ya, seluruh kalapas diganti. Dan dengan segera terbaca bahwa kalapas itu harus menjamin bahwa anak binaan di dalam lapas-lapas itu harus memberikan suara. Yang suaranya tentu terkontrol kepada kepentingan elit penguasa yang sekarang. Gitu. Banyak sekali juga organisasi-organisasi yang lalu itu dirombak. Saya mengatakan IDI sebagai contoh. Dharma Wanita. Saya kebetulan tahu ya, karena Dharma Wanita itu terjadi perombakan. Pada waktu itu dirombak dengan pemerintahan yang baru ya, di mana ditunjuk Nila Muluk sebagai ketuanya itu. Dan dia bukan istri pejabat, dia dipilih di dalam itu. Tetapi kita dengar ya, dalam 5 tahun terakhir, Dharma Wanita itu lenyap. Dan itu juga dari keinginan agar semuanya istri daripada pegawai negeri itu harus terkontrol suaranya untuk mendukung pemerintahan. Hal-hal demikianlah sebetulnya yang lebih konsepsional dan mahasiswa harus bisa mengangkat persoalan-persoalan itu karena persoalan itu tidak menyangkut kepentingan rezim atau kepentingan fraksi. Dia harus bisa menyuarakan sesuatu yang menjadi kebenaran umum. Saya tadi katakan masalah riset, masalah pendidikan, masalah
eh, pertanian. Kalau misalnya kita bicara sektor-sektor semacam itu, mungkin pemerintah masih cukup aman ya. Tetapi bicaralah gitu. Dan profesor di perguruan tinggi juga saya kurang mendengar dari UI ya. Tapi ada dari Undip, ada dari UNER yang sudah memecat-mecat Ya. para ahlinya itu. Memperhatikan sekali. Dan yang lucunya ada profesor yang kemudian terlibat korupsi, terlibat itu, waktu mau dituntut, rektornya bilang, oh nggak bisa karena urusan pengajuan dia itu panjang. Jadi kalau kita ingin merevisi itu tidak bisa serta-merta. Ya itulah. Jadi mengusulkan bisa serta-merta tapi memecat tidak bisa. Kalau memang korupsi dianggap lawan kejahatan yang paling besar, kenapa tidak bisa dilakukan? Ya, kemudian ada juga tuh profesor yang seringkali dihujat oleh netizen sebagai profesor goblok dan lain sebagainya. Karena dia sering sekali salah ucap atau salah memberi contoh dan lain sebagainya. Ya, dan dia berbicara seolah-olah sebagai, artinya bukan seolah-olah, sebagai buzzer dari kelompok kekuasaan. Ini kan mencerminkan bahwa universitas itu betul-betul sekarang ini sudah menjadi salah satu pos politik untuk memperkuat kekuasaan. Dan tentu Prof. Jusnul paham betul mengenai situasi ini. Dan kondisi ini saya kira juga yang membuat misalnya dalam laporan terakhir SS atau apa, top 10 universities in Southeast Asia. Di Indonesia cuma ada satu yang masuk, cuma UI. Bayangin, negara segini besar dengan jumlah universitas paling banyak mungkin di dunia sekarang ya. Sampai di kampung-kampung aja sekarang ada perguruan tinggi, tapi kualitasnya bahkan di ASEAN pun sangat rendah. Termasuk kalau dibandingkan dengan misalnya inovasi. Indonesia kan rendah sekali. Inovasi yang terkait dengan hak paten. Waduh, lebih sangat miris. Terakhir kemarin hasil tes PISA, kemampuan literasi pelajar kita malah turun, padahal sebelumnya udah paling rendah termasuk paling rendah di dunia. Ini masih turun lagi. Bagaimana nih Prof. Jusnul Anda melihat masalah yang bagi saya ini sangat memprihatinkan, menyedihkan. Saya mungkin hampir putus asa kalau disuruh berbicara tentang kemungkinan perbaikannya. Enggak ya, masing-masing dosen, masing-masing akademisi kan punya tanggung jawab. Jadi ya, itu persoalannya. Tinggal Anda mau berada di mana posisinya. Beberapa waktu yang lalu ya kayak Departemen Ilmu Politik termasuk kita punya ranking yang tinggi untuk Departemen Ilmu Politik per departemen ya. Waktu di ASEAN juga demikian. Waktu evaluator ya datang kayak gitu ke ini. Ternyata yang diperkenalkan dan ternyata nilai yang tinggi itu karena waktu itu saya katakan kita juga punya yang namanya aktivisme yang saya bikin hub, Democracy Hub, kemudian Center for Election and Political Party dengan University Link di 45 kampus dari Syahkuala sampai Uncen, kecuali UGM nggak mau ikut, makanya di Jogja itu UMY yang ada. Jadi ada Muhammadiyah, ada UIN, beberapa UIN, Muhammadiyah Jogja, Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammadiyah Malang, ya UIN Bandung, UIN Semarang. Jadi ada beberapa UIN, ada UGM nggak mau karena mungkin karena dengan UI makanya mereka nggak mau. Tapi itu justru mendapatkan poin kayak gitu ya di dalam konteks aktivisme kita di luar yang namanya cuma kampus sendiri. Ya dari itu pendidikan dulu kita bikin Rock the Vote Indonesia dan sebagainya seperti itu, pendidikan pemilih pemula dan pemilih muda kayak gitu dalam konteks itu. Itu salah satu. Jadi kalau kita mau aktif di tingkat internasional juga bisa kayak gitu. Cuma tantangan-tantangan yang tadi ya, isu menulis artikel di Scopus dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat anak-anak hari ini itu rata-rata mereka menganggap sukses itu kalau capital accumulation, materialism. Ya, jadi ini juga jadi persoalan kita bersama. Tapi itulah bagaimana. Karena apa? Karena setiap hari misalnya kita dihadapkan di YouTube, di berbagai macam
kehidupan mewah kayak gitu ya, materi-materi itu menjadi kunci, menjadi simbol dari keberhasilan. Jadi tidak lagi kepada level otak kita. Atau mereka merasa, oh saya bisa kok berjuang sendiri. Jadi ada anak-anak muda yang kemudian sukses gitu, apakah dia jadi YouTuber, apakah dia jadi pengusaha dan sebagainya. Ini juga menarik untuk diperhatikan. Tapi pada saat yang sama, pada saat saya bicara waktu itu di satu seminar tentang generasi Z ya, bagaimana komunikasi, semuanya melihat dari yang sisi generasi ini. Padahal ada juga satu ikhtiar yang luar biasa, generasi Gen Z, tapi itu besutan dari model generasi tahfiz Quran seperti yang dikembangkan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz-Ustadz yang lain. Itu juga menjadi gerakan, tapi kalau kita bicara ke sana pasti nanti akan dikatakan sebagai fundamentalis. Ya, itu LIPI. Saya waktu itu diajak untuk jadi apa sih biasanya kalau penelitian tentang toleransi intoleransi yang kayak gitu. Apa yang terjadi? Waktu saya kritik habis tentang political Islam 411 212 terus kemudian saya nggak pernah diundang lagi kecuali hasilnya saya diberikan. Ternyata betul. Menurut LIPI itu laporan penelitiannya pokoknya kalau Islam dijadikan fondasi dari politik itu masuk ke kelompok fundamentalis. Nah, demikian juga kalau di Bappenas saya pernah jadi reviewernya juga untuk meneliti intoleransi. Bappenas loh ya ini. Terus saya tanya, di mana saja provinsi yang kau teliti? Dikatakan bla bla, oh yang paling tidak toleran NTT, yang 97% katanya penduduknya non-Muslim, Kristen. Kemudian yang paling tidak toleran adalah DKI karena ada 411 212. Pada saat waktu itu ada workshop internasional ya, yang cuma 25 orang atau apa kayak gitu. Itu yang dari LIPI dari mana tuh ngata-ngatain nggak karu-karuan tentang 411 212. Tapi giliran saya bilang I was there. Saya di situ. As a scholars, as a researcher, as engaged scholars. Ya sebagai aktivis, scholars yang aktivis. Saya juga ketemu kok sama scholars dari ENU yang di Medan Merdeka Barat, saya ketemu dia di situ. Tapi yang dari LIPI enggak, cuma ngata-ngatain habis kayak gitu. Nah di sini letaknya salah satu tantangan juga. Jadi bagaimana identitas Islam itu kemudian dilakukan dengan cara survei, penelitian dan sebagainya. Ada beberapa kelompok kalau kita bahas yang 2024 yang tadi dikatakan oleh Bung Lukman Hakim ya. Jadi pertama ada yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ada yang ingin revolusi, ada yang ingin pemilu halal. Tiga kelompok ini mestinya jangan saling jatuh menjatuhkan. Biarkan saja. Nah, posisi yang satunya lagi ada yang ingin memperpanjang sampai 2027 presidennya. Ada yang ingin 3 periode. Dan yang ketiga adalah yang kita harus hadapi semua ini adalah pemilu curang. Jadi yang tadi dikatakan kepala lapas diganti, nggak cuma lapas saja. Ada 272 kepala PLT, gubernur maupun bupati wali kota se-Indonesia. Kalau saya sekarang itu tantangannya justru bukan tentara. Mengembalikan tentara. Tapi militerisme apa namanya, satu konsep, satu sistem. Karena sekarang itu yang di depan adalah polisi. Dan kalau demokrasi memberikan kekuasaan yang penuh kepada polisi, itu berat. Kenapa? Karena polisi punya 2 kekuasaan. Satu, KUHP, pasal-pasal. Kan sekarang gaya kan, oh enggak, kita ini kok bawa ke pengadilan, ya, yang non-parliamentary opposition dibawa ke pengadilan, HRS bawa ke pengadilan, aktivis dibawa ke pengadilan, kemudian yang kasus ijazah palsu dibawa ke pengadilan, legal based approach. Sepertinya bagus. Tapi pengadilannya tajam ke bawah, tajam ke samping yang non pendukung istana, tumpul ke atas, tumpul ke samping yang pendukung istana. Ini persoalan dengan legal system kita, termasuk juga dengan MK kemarin. Terus sekarang saya katakan ketua MK itu harusnya sejak ijab kabul dengan adiknya presiden, saat itulah dia harus mundur dari ketua MK. Kenapa? Karena 100% pekerjaan MK itu konflik of interest dengan presiden. Walaupun ketua MK-nya mengatakan, oh saya nggak konflik, bagaimana nggak konflik of interest? Pekerjaannya adalah merevisi
melihat, mengevaluasi semua undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Sementara undang-undang itu dibuat oleh presiden dan oleh Senayan DPR. Jadi 100% pekerjaan MK itu pasti konflik of interest dengan kepentingan presiden. Nah, berbagai macam amburadul baik sistem hukum kita, bagaimana sistem politik kita, bagaimana dengan juga materialism, ya, the high mass consumption gitu ya, yang dikembangkan di masyarakat kita. Kesuksesan itu Anda bisa 2 hari jadi ketua partai, 2 hari masuk partai langsung jadi ketua umum. Anda bisa walaupun belum 40 tahun Anda bisa jadi ini, tapi kan karena anaknya presiden dan seterusnya. Atau waktu itu presiden mengangkat anak-anak milenial ya, yang Ya, kemudian diangkat menjadi apa? Menjadi konsultan. Afsus. Ya tapi kan bapaknya itu siapa? Bapaknya semua para bandar yang membiayai lah. Berbagai macam persoalan itu tidak mudah bagi kampus untuk kemudian bagaimana kita berbicara di depan kelas. Bagaimana kita sendiri sebagai dosen bisa konsisten ya dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kemudian tingkah laku kita, karena kita dihadapkan sama juga, dosennya juga mengalami tantangan, kemudian sistemnya juga, sistem kampus, rekrutmen presidennya. Saya waktu itu pas UI kan dulu undang-undang nomor 9 tahun berapa ya? 2009 ya. Undang-undang tentang perguruan tinggi berbadan hukum itu kan semua bertentangan, seluruh undang-undang itu dibawa ke dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan dikatakan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena dengan privatisasi, dengan sekarang kan mahal sekali untuk masuk perguruan tinggi. Nah, apa yang terjadi kemudian ada undang-undang baru namanya Undang-Undang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum. Makanya saya suka bilang undang-undang perguruan tinggi pakai BH sama tidak pakai BH gitu, berbadan hukum dan bukan berbadan hukum dalam konteks itu. Tapi balik lagi sistemnya, sistem yang dikembangkan bukan mencerdaskan. Tugasnya kan semestinya mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tugas konstitusinya. Tapi yang terjadi kita dihadapkan dengan berbagai macam tekanan-tekanan dari rezim yang berkuasa, merekrut rektor gitu, prosesnya seperti apa. Dulu sempat sih waktu saya senat Universitas Indonesia, ya tahu-tahu kemudian ada intervensi yang luar biasa, 2 tahun kita bawa ke Petun dan menang sampai 2 kali. Terus kemudian mereka menteri pendidikan yang kita bawa waktu itu dikatakan, Mbak rektor aja, ngapain kalau kita berantem dengan rektor? Ya menteri lah. Kalau kalah namanya juga kita anak buahnya menteri, tapi kalau menang melawan menteri kan keren, aku bilang kayak gitu kan. Terus nggak taunya habis gitu naik lagi, mereka naik banding kayak gitu kan. Kita menang lagi, padahal kita nggak bikin yang namanya apa itu, kalau yang harus menjelaskan kenapa kita enggak, mereka yang menteri pendidikan yang bikin ini naik banding, dan kemudian ke MA kita udah nggak peduli. Sakarepmu, saya tanya satu persatu, masih mau jadi anggota senat? Enggak, ya sudah, nggak penting lagi kita apa yang terjadi berikutnya. Tapi apa yang kita lakukan saja itu bisa dengan mudah diintervensi oleh yang tadi ya, Dirjen Pendidikan Tinggi, menteri bahkan kayak gitu kan. Menteri bahkan di dalam konteks ini. Jadi ya tantangan, tinggal kuat-kuatan kita mana yang ini. Tapi kalau kita mau tetap pada dunia pendidikan ya, nggak cuma transfer of knowledge, tapi kita bahas tentang akhlak, tentang budi pekerti. Kan kalau dalam semua undang-undang pendidikan itu selalu mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu mendidik ya, supaya anak-anak itu menjadi beriman, bertakwa, dan seterusnya. Baru kemudian knowledge-nya. Jadi itu ada di dalam undang-undang pendidikan di Indonesia, beriman, bertakwa. Nah, sekarang ini iman dan takwanya di mana di dalam konteks itu? Ini jadi apa ya? Menjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Tidak mudah, tapi menurut saya sebagai orang yang beragama tidak boleh yang namanya berputus asa, kecewa dan sebagainya. Ya itulah sebetulnya tugas kita. Apakah kita masih tetap bisa sabar di dalam dunia pendidikan ini, ataukah kita kemudian lari untuk meninggalkan
tugas-tugas yang sebenarnya tugas suci kan. Ya. Kan nanti kita semua akan dihisap kayak gitu ya, apa yang kita berikan. Salah satu contoh nih Bung. Saya isu-isu aja. Misalnya isu bagaimana human right misalnya ya, memisahkan antara right dan ethics. Kalau saya di kelas perempuan dan politik kayak gitu ya, bahas tentang LGBTQ, satu persatu nih, biasanya saya tanya satu persatu. Nggak ada, semuanya itu nggak punya yang namanya posisi. Semuanya itu adalah human right. Human right ala siapa? Kayak gitu. UN itu menjadi sesuatu yang seperti kalau Al-Quran kita pahami yang kayak gitu. Saya bilang Anda memisahkan antara right dan ethics, right dan morality. Nah di sini letaknya nggak gampang. Bagaimana mengajarkan morality itu yang utama, ethics yang utama, baru kemudian knowledge. Transfer of knowledge kita paling cuma bisa 1%, sisanya mahasiswa bisa pergi ke perpustakaan, membaca, memberikan kerangka bagaimana membaca yang baik. Nah, dengan kondisi semua itu tentu saja gerakan mahasiswa menjadi tidak mudah. Makanya sebetulnya saya orang yang tidak gini ya. Wah ini mahasiswa di mana? Terus kita ngomel-ngomel. Enggak. What can I do? What can we do? Anda dulu aktivis, ayo turun. Anda dulu Anda dosen dan aktivis, ayo turun. Jangan kemudian memberikan beban itu kepada mahasiswa per se. Saya pikir itu. Dan Bung Lukman, apakah Anda nggak khawatir bahwa nanti pemilihan umum ini akan membuat demokrasi, gerakan mahasiswa itu makin loyo karena arahnya kan bisa saja gitu. Ada kontestan yang cenderung untuk bergaya sebagai panglima pasukan komando atau apa gitu. Dan orang-orang seperti ini kan tentu saja alergi terhadap kritik, alergi terhadap perlawanan politik dan lain sebagainya. Kemudian kita ketahui bahwa parpol-parpol itu juga nggak konsisten sama sekali. Kenapa? Salah satu contoh yang paling konkret yang membuat saya terkejut adalah DPR setuju untuk memberi wewenang mencabut atau men-take down atau membredel media sosial. Ini kan gawat, ini ngeri. Kebetulan saya sendiri baru mengalami nih 1 jam yang lalu, Twitter saya hilang. Apakah ini terkait dengan undang-undang yang baru itu atau apa gitu. Dan kalau ini terus berlangsung, wah, saya terus terang nggak khawatir. Tidak hanya gerakan mahasiswa atau gerakan pro demokrasi yang loyo, tapi juga banyak orang yang masuk penjara seperti zaman Anda dulu. Iya, saya tidak pesimis sih. Iya. Tetapi bagaimana kita mengkonsolidasikan bukan hanya mahasiswa tapi berbagai kalangan untuk bersama-sama, karena persoalan ini memang tidak mungkin hanya diserahkan kepada mahasiswa ya. Tapi Ibu Husnul, problemnya itu kan semua kita sudah terbuka ya, sudah banyak sekali yang fakta-fakta itu, tapi bagaimana memblend itu, kan orang bilang kan jangan cuma ngomong, tetapi affirmative actionnya apa? Nah, Gitu. Ini yang saya juga, kalau dilihat dari tantangan kita memang perlu affirmative action untuk menghadapi soal ini. Tetapi situasinya kan sudah sangat konkret bahwa Jokowi akan berakhir. Jadi kalau pemilu itu memang diplototin rame-rame sehingga nanti makin membuka mata, kalau dia berjalan baik maka tentu harapan akan tumbuh. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran, itu juga akan menimbulkan suatu respon yang sangat keras dari berbagai masyarakat. Saya kira saya bersifat wait and see dalam soal ini. Iya, oke. Terima kasih banyak ini Bung Lukman, senior saya, jauh mantan ketua Dewan Mahasiswa UI 77. Yang mimpin demonstrasi, saya ikut demonstrasinya beliau. Dan kemudian Bu Husnul Mariah yang memang juga saya tahu beliau sudah sangat lama juga di FISIP UI, dan semoga bisa terus bergerak, berjuang, menyatukan kekuatan demi negara kita agar tetap demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Oke, pecinta Bravos dimanapun Anda berada, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Bravos.
Terima kasih. Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.